tulanan sama otot beliau ahlinya. Gara-gara puasa terus duduknya miring terus, kecetit istilah orang kampung. Apapun masalahnya nanti bisa konsultasi ke beliau langsung, gratis khusus hari ini. Yang kedua, dokter yang tidak kalah ganteng, lebih muda, Mas Bagas. Ini wongnya derek, wong Cilacap lah kepriben ada itu. Oh, Purwokerto. Beliau asli Purwokerto. Kalau beliau ini lebih umum, jadi beliau risetnya juga lebih kesehatan umum, semua penyakit, dari penyakit hati, penyakit perut, sampai penyakit jealous, beliau punya resepnya. Nah, nanti silakan ibu tanyakan untuk persiapan bulan Ramadan seperti apa yang sehat, yang baik, yang bahagia. Tapi kurang lebih sebelum Bapak Ibu bertanya, mungkin Mas Bagas akan bercerita dulu seperti apa dari aspek kesehatan. Nanti disambungnya Dr. Ikhwan juga akan menyampaikan sedikit. Silahkan Mas Bagas dulu, kita beri kesempatan yang muda dulu. Oh, Mas Dr. Ikhwan dulu, silahkan. Urut umur kayaknya. Silahkan Mas Ikhwan. Baik, terima kasih Mas Karim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, hari ini nanti mungkin Mas Bagas yang akan memberi tahu hal-hal yang terkait kesehatan ketika puasa ya Bu. Cuman saya hanya sedikit menyampaikan karena tadi ada kegiatan juga kita di depan pemeriksaan gula darah ya. Nanti kalau Ibu belum sempat tadi kemudian masih tertarik untuk cek gula darahnya, nanti silahkan bisa dengan saya atau nanti bilang dengan Mas Bagas atau dengan istri saya Bu Uhti. Tadi standnya di depan. Nah, tadi saya kira-kira sudah memeriksa 25 sampel di depan. Enggak tinggi semua. Alhamdulillah mayoritas ternyata hasilnya bagus-bagus Ibu. Padahal habis makan gitu. Bahkan Pak Muharram itu cek darahnya tangan kanannya sambil makan. Jadi tangan kanannya pegang risoles, tangan kirinya cek darah. Tapi hasilnya tetap bagus. Alhamdulillah mungkin berkah karena salah satunya masalah gula itu kan stres Bu. Jadi salah satu yang menyebabkan insulin ya, hormon di tubuh kita itu bermasalah itu ternyata nggak hanya karena konsumsi gula tinggi. Ternyata hormon stres atau stres hormon itu menyebabkan masalah satunya masalah diabetes. Nah, sehingga mungkin kalau ibu-ibu, bapak-bapak namanya al-ikhlas ya, kita di sini ikhlas terus ya kan. Stresnya turun, insya Allah hasilnya selalu bagus, insya Allah. Nah, tapi tadi ada beberapa yang hasilnya tinggi dari 25 kira-kira atau 3 atau 4. Saya. Nah, bukan nggak ikhlas. Nah, ada yang mau cek tapi takut. Daripada kan belum pernah cek, daripada tahu ya kan, mending nggak usah tahu. Nah, kalau yang kayak gitu saran saya mumpung ada momentumnya dan reagennya juga masih ada, nanti kalau pengen tahu belum pernah tes aja untuk tahu. Tadi yang gulanya tinggi juga nggak usah khawatir, mungkin nanti bisa dicek lagi. Yang sangat tinggi tadi ada, kita sarankan mungkin ke house art untuk cek aja, karena lebih baik tahu kemudian mencegah dibandingkan ada masalah ke depan. Nah, itu saya menginformasikan kegiatan pemeriksaan gula darah ini. Terima kasih kepada panitia PPME semuanya ya yang ada di sini, Mas Kris, Pak Jaka, Pak Hasanul, semuanya lah yang memfasilitasi kegiatan ini sehingga kita bisa mengelaborasi pemeriksaan kesehatan. Nah, kalau dari saya itu kemudian mungkin dilanjutkan oleh Mas Bagas saja ya. Monggo. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, assalamualaikum Bapak Ibu semua. Terima kasih Mas Ikhwan sudah diberikan rangkumannya gitu ya. Tadi apa sih yang terjadi di depan, siapa yang ditusuk-tusuk gitu ya jadinya. Jadi ada sekitar 4/25 ya. Jadi cukup kecil tapi kita perlu hati-hati bahwa memang gula ini salah satu faktor risiko dari penyakit-penyakit lainnya. Jadi memang kita perlu lebih waspada lagi. Oke, tapi Bapak Ibu nanti kita akan ngomong lebih dalam lagi tentang diabetes. Di akhir sesi presentasi saya akan sedikit kasih gambaran secara umum gitu ya tentang tips sehat selama bulan puasa nih, selama Ramadan. Tubuh bugar, puasa lancar gitu ya. Nah, disclaimer-nya dari materi-materi yang akan saya sampaikan ini
hampir seluruhnya diambil dari materi Kemenkes Republik Indonesia gitu ya. Jadi mungkin akan sedikit berbeda terkait satuan pemeriksaan gula gitu ya, nanti kita bisa konversi di belakang. Oke, mungkin sedikit perkenalan, saya baru memulai studi saya tahun lalu, baru datang lagi ke Belanda setelah mengambil data di Indonesia selama kurang lebih 8 bulan. Jadi baru kali ini datang ke PPME Aliklas di Amsterdam. Terima kasih sekali sudah diberikan kesempatan untuk bisa insya Allah menjadi keluarga nih Bapak Ibu di sebelah sini ya. Iya, baik. Ini ada sedikit gambar nih Bapak Ibu Ramadan di Indonesia gitu ya. Mungkin hampir sama dengan yang ada di Indonesia kecil yang ada di gedung ini ya. Ada buka puasa bersama, kemudian ada tarawih, ada tadarus seperti itu ya. Tapi kalau di Belanda secara umum ada perbedaannya sedikit ya Bapak Ibu ya. Apa perbedaannya kira-kira? Mungkin yang paling pertama yang saya rasakan gitu ya adalah waktu puasanya mungkin ya. Durasinya itu semakin lama kalau semakin panjang gitu. Dari awal mungkin masih oke gitu ya, subuhnya 4:30, bukanya jam 7 lebih gitu ya. Kok lama-kelamaan sahurnya jam 3, bukanya jam 9, apa jam 10 gitu ya. Jadi lumayan beda nih durasinya gitu ya. Kemudian mungkin bisa ditunjukkan di slide yang berikutnya bahwa jarak antara berbuka dan sahurnya semakin pendek Bapak Ibu. Berarti antara habis buka kemudian sahur lagi dan harus puasa lagi itu sempit ya. Sehingga ini menjadi salah satu tantangan. Mungkin ada Bapak Ibu yang mencoba untuk sebanyak-banyaknya makan gitu ya, untuk mengisi bekal supaya nanti tidak kelaparan gitu ya. Nah ini salah satu tantangan juga. Dan yang ketiga mungkin adalah terkait jam kerja. Bapak Ibu di sini yang masih produktif, kemudian masih bekerja baik di kantor ataupun di universitas ataupun di kesibukan lainnya, mungkin mayoritas sebagian besar tidak ada penyesuaian jam kerja gitu ya. Sedangkan kalau di Indonesia mungkin kita masuknya jadi lebih telat, kemudian pulangnya mungkin lebih gasik gitu. Atau mungkin biasanya hari pertama kedua puasa ada liburnya. Tapi kalau di sini kita harus tetap kuat, harus tetap strong gitu ya, maju terus pantang mundur. Nah jadi memang ada sedikit tantangan nih yang membuat kita harus lebih waspada lagi dan lebih bisa mempersiapkan Ramadan dengan lebih baik. Oke, nah Bapak Ibu, apa sih sebenarnya yang terjadi di dalam tubuh kita selama berpuasa gitu ya? Ini ada fotonya Mas Ivan waktu kecil ya, kayaknya masih muda ini. Oke, jadi yang terjadi secara umum kita bisa lihat di empat area gitu ya Bapak Ibu. Yang pertama di situ ada terkait insulin. Nah, disebutkan bahwa produksi insulin tubuh ini sedikit sehingga risiko penuaan sel pada tubuh berkurang. Tapi bisa juga kita lihat dari sisi lainnya bahwa pada saat kita puasa, ini kondisi gula darah kita menjadi lebih terkontrol karena ada jamnya ya, ada jam makan yang teratur gitu ya. Mungkin biasanya kita mudah makan, kemudian jajan lagi gitu, tapi sejak kita berpuasa makanya jadi lebih teratur sehingga hormon insulinnya juga lebih terprogram keluarnya dan akhirnya sel-selnya menjadi lebih sehat juga. Kemudian yang berikutnya ada organ yang mendapatkan waktu untuk istirahat seperti misalnya lambung, usus, kemudian juga organ-organ pencernaan lainnya. Nah, kenapa bisa istirahat? Karena pada saat kita berpuasa otomatis makanan yang tadi sudah masuk waktu sahur kemudian diproses, setelah itu berhenti ya, kita istirahat gitu ya, sehingga lambungnya bisa regenerasi. Mungkin sel-sel di dalamnya ada yang luka, kena lombok, kena kopi, kena teh, nah itu mereka regenerasi selnya diperbarui sehingga akhirnya jadi lebih bagus lagi fungsinya. Kemudian yang berikutnya metabolismenya naik sehingga mengurangi risiko diabetes dan penyakit metabolisme lainnya. Kenapa kok bisa seperti itu Bapak Ibu? Mudah sekali, karena kalau misalnya kita berpuasa kan tubuh ini butuh energi ya. Tubuh ini butuh energi tetapi tidak ada makanan yang masuk. Bagaimana caranya supaya tubuh bisa dapat energi? Dengan cara memecah cadangan-cadangan energi, termasuk mungkin ada lemak, kemudian gula-gula yang disimpan di berbagai cadangan di dalam tubuh seperti itu ya. Sehingga metabolisme tersebut menyebabkan tubuhnya semakin sehat. Mungkin kemudian juga lemak-lemak berlebihnya bisa dibakar, jadi ini bisa lebih baik juga untuk tubuh kita. Kemudian ini ada 5 tips sehat ala Kemenkes. Jadi secara umum dari Kemenkes menyebutkan ada 5 nih ya yang perlu kita garis bawahi selama bulan Ramadan supaya tubuh kita tetap sehat. Mulai dari pola makan saat sahur, kemudian saat berbuka, kemudian terkait dengan cairan tubuh, yang berikutnya aktivitas fisik dan pola tidur. Yuk kita coba
telaah satu persatu secara lebih mendetil. Yang pertama adalah pola makan saat sahur. Boleh dibuka di slide berikutnya. Iya, jadi pola makan sahur ini yang seperti apa gitu ya. Disebutkan bahwa sebaiknya pola makan pada saat sahur ini kita sebaiknya meningkatkan jumlah serat. Sayur, kemudian buah misalnya. Karena kalau misalnya makanan berserat ini biasanya menyebabkan rasa kenyang yang lebih awet gitu ya. Kalau habis makan banyak pecel, banyak rujak itu rasanya kok kenyangnya lama gitu ya. Tapi kalau makannya gorengan, sebentar lagi sudah lapar lagi. Apalagi makannya makan kerupuk ya, kayak angin gitu ya. Iya, jadi lebih banyak makan yang berserat dan kurangi makanan berminyak. Kemudian juga sebisa mungkin kondisi makanannya ini dibuat tidak terlalu pedas ataupun masam. Supaya apa? Lambungnya ini tidak teriritasi ya Bapak Ibu. Lambung kita kan mau kosong dalam jangka waktu panjang nih. Kalau misalnya dikasih yang pedas atau yang kecut, ini bisa jadi iritasi lambungnya. Kadang-kadang bisa bikin perutnya mual, enek. Mungkin sampai ada beberapa yang bikin tenggorokannya atau kerongkongannya agak panas gitu ya. Asam lambungnya naik itu Bapak Ibu. Nah, salah satu caranya tadi dengan makan berminyak, pedas, masam-masam kita kurangi. Oke, berikutnya adalah pada saat berbuka. Nah, ini nih. Siapa Bapak Ibu di sini yang kalau berbuka langsung balas dendam gitu ya? Saya termasuk soalnya ya. Tapi ternyata tidak boleh seperti itu Bapak Ibu. Kita harus ikhlas dan sabar ya. Ikhlas dan sabar untuk bisa makan secara bertahap. Jadi pada saat pertama berbuka, lambungnya masih kosong, kalau diisi langsung banyak bisa jedor gitu ya, gampangannya ya, membludak gitu, jadi nggak enak gitu. Jedor itu apa ya? Waduh, saya nggak tahu Mas Karim. Ya, jadi sedikit-sedikit dulu ya Bapak Ibu ya. Salah satu rekomendasinya adalah kita coba dengan minum air putih dulu, kemudian makanan yang manis tapi alami. Contohnya yang ada di gambar di situ, kurma. Kenapa kok harus yang manis tapi harus yang alami? Karena kita selama seharian ini gulanya turun ya. Jadi supaya bisa dapat energi yang booster gitu langsung naik gitu ya. Dapat tambahan energi, kita makan makanan yang manis tapi alami. Kalau yang nggak alami kenapa? Kalau yang nggak alami akan lebih susah buat tubuh kita memproses. Perlu lebih banyak proses-proses pencernaan seperti itu ya, dan juga mungkin agak susah untuk dibakarnya, jadi lebih pilih yang alami. Kemudian Bapak Ibu mungkin sebisa mungkin makanan yang jumlahnya banyak nanti bisa ditunda setelah sholat maghrib, kemudian dilanjutkan lagi setelah tarawih seperti itu. Jadi tadi dibikin lebih porsinya lebih sedikit tapi agak lebih sering gitu ya, daripada langsung makan banyak setelah itu kekenyangan malah nggak bisa ibadah. Mungkin barangkali jadinya ngantuk juga pada saat tarawih ya. Biasanya kayak saya itu kalau lagi tarawih kok liar-liar gitu ya. Ini udah rakaat berapa ya? Apa udah mau selesai apa baru mulai? Waduh gitu ya. Agak berbahaya. Jadi makanannya harus dikurangi tetapi bisa lebih dipecah-pecah gitu ya porsinya. Kemudian hindari kopi dan soda, karena kopi dan soda ini salah satu yang sifatnya mengiritasi lambung. Jadi tadi lambungnya lama kosong gitu ya, kalau kena kopi, kena soda ini bisa bikin perutnya nggak nyaman. Jadi bisa dihindari. Oke, yang berikutnya adalah terkait kebutuhan cairan ya Bapak Ibu. Ini biasanya agak susah untuk dipenuhi karena kondisi kelaparan ini membuat kita kepinginnya makan dan makan gitu ya. Jadi kadang-kadang minumnya lupa nih Bapak Ibu. Padahal kita harus tetap memenuhi hak tubuh kita. Jadi tubuh kita punya hak cairan, yaitu 8 gelas air putih atau air mineral per hari ya. Terus gimana caranya nih 8 gelas? Apakah harus semuanya ditenggak setelah buka? Wah jangan, nanti jedor lagi perutnya ya. Jangan jedor ya, jadi harus dicicil. Iya, jadi dibikin cicilan bertahap gitu ya. Yang pertama adalah setelah bangun sahur Bapak Ibu, minum dulu 1 gelas 200 ml air putih seger kan. Udah nggak ngantuk, sudah bisa mungkin mau puasa belum sahur udah puasa, salah ya. Mungkin mau sholat dulu, maksudnya sholat malam gitu. Setelah sudah selesai sahur 1 gelas lagi boleh. Kadang-kadang ada teman-teman saya nih, termasuk istri saya misalnya ya, kalau mau imsak gitu ya, minum yang banyak. Ini soalnya mau isi tangki gitu ya. Padahal kita kan beda sama unta ya Bapak Ibu. Kalau unta dia punya punuk nih buat nyimpan air. Kalau kita langsung keluar ke toilet sama aja. Jadi nggak usah minum yang terlalu banyak gitu, nanti malah perutnya jadi kembung, nggak enak.
Jadi dibagi-bagi aja gitu ya. Cukup 1 atau 2 gelas selepas sahur sudah cukup. Nah, berikutnya pada saat berbuka puasa tadi bisa minum 1 atau 2 gelas, dilanjutkan lagi setelah sholat maghrib, minum lagi Bapak Ibu 1 gelas air putih. Nah, berikutnya setelah makan malam, setelah sholat maghrib kita makan malam tadi, minum lagi 1 gelas, kemudian setelah sholat isya 1 gelas lagi. Kalau misalnya nyambung sholat tarawih langsung, bisa dilanjutkan 1 gelas atau 2 gelas setelah sholat tarawih. Dan jangan lupa sebelum tidur nanti, tadi sudah disampaikan oleh Ustadz Ahmad gitu ya, niat dulu gitu ya. Nah, sekalian minum lagi 1 gelas. Jadi sudah bisa dapat minimal 8 gelas. Mungkin kalau ada yang 2 gelas lumayan tuh ya. Bapak Ibu bisa dapat 10 gelas nih. Jadi sudah memenuhi kebutuhan cairan tubuh kita. Supaya sel-selnya tuh nggak kisut gitu ya Bapak Ibu ya. Bisa kisut, keriput, nah itu jadi agak bahaya. Jadi harus cukup kebutuhan cairannya. Oke, berikutnya Bapak Ibu kita lihat ada kebutuhan yang perlu kita penuhi juga, yaitu aktivitas fisik. Kadang-kadang pada saat puasa, ya gimana Ibu? Pola makan sahur yang standar ya, tapi kalau Ya. punya sumber yang 4 jam memang kadang dalam 4 jam itu 8 gelas kan, terus gimana polanya? Iya. Kalau misalnya sebenarnya ini memang tidak bisa dipukul rata, mungkin ya Ibu bisa dikembalikan ke masing-masing orang apakah masih merasa nyaman. Kalau misalnya dengan minum 4 gelas pada saat sahur kemudian masih nyaman, perut gak kembung, kemudian pipisnya masih oke, boleh dilanjutkan gak apa-apa. Tapi kalau misalnya kok terasa gak nyaman dengan minum yang terlalu banyak, mungkin bisa dikurangi sedikit kadarnya. Mungkin seperti itu Ibu, semoga membantu. Ya, oke. Kita lanjut lagi ke poin yang keempat ya, yaitu aktivitas fisik. Jadi pada saat puasa mungkin kebanyakan dari kita mengurangi aktivitas fisik karena takut kecapean atau kelelahan gitu ya. Mungkin takut lemes, takut pingsan gitu ya. Tetapi sebetulnya kondisi-kondisi tersebut masih bisa kita coba untuk usahakan tetap aktivitas fisik. Minimal 30 menit sehari, tidak harus yang berat-berat ya. Jalan kaki boleh, bersepeda boleh, mau ke kantor ataupun keliling-keliling muter-muter gitu ya, ataupun membersihkan rumah, itu juga termasuk aktivitas fisik. Jadi kita nggak bicara olahraga di sini ya, cukup aktivitas fisik aja itu sudah oke untuk memenuhi kebutuhan tubuh kita. Itu ya, jadi diusahakan tetap ada aktivitas fisik setiap harinya, walaupun aktivitasnya ringan, tetapi tetap ada gerakan dari tubuh kita. Dan yang terakhir adalah terkait dengan pola tidur Bapak Ibu. Nah, ini mungkin agak susah gitu ya untuk kita penuhi karena terkait jam sholatnya. Mungkin jam sholat kita semakin lama, sholat isyanya semakin malam, jadi pola tidurnya jadi agak susah, agak terganggu ya. Tapi kita bisa usahakan untuk segera tidur setelah ibadah tarawih seperti itu ya. Jadi tidak perlu untuk begadang ataupun mungkin nonton bola gitu ya. Usahakan untuk bisa cukupi istirahatnya. Kemudian yang penting juga Bapak Ibu adalah pada saat tidur usahakan kualitas tidurnya baik, jadi tidak terganggu oleh gadget. Mungkin ada yang suka scroll Facebook dulu, buka-buka WA atau lihat-lihat yang lain, nah itu perlu dikurangi ya. Kemudian juga cahaya dan kebisingan di kamar itu juga perlu kita atur. Jangan sampai kamarnya terlalu terang ataupun ada suara bising gitu ya. Jadi kalau terlalu terang ini bisa mengganggu fungsi hormon melatonin namanya. Jadi itu terkait irama sirkadian, irama tubuh. Jadi kalau misalnya malam kita buat gelap, itu akan lebih baik. Kemudian juga jangan tidur setelah sahur. Nah ini mungkin agak menantang juga ya, karena sahur kita gasik, terus kita rasanya kok tidurnya kurang gitu ya. Tapi memang setelah sahur kalau misalnya tidur, ini bisa menyebabkan gangguan pencernaan. Karena apa? Tubuh kita tadi baru diisi makanan. Kalau kita berbaring, ada klep di dalam lambung yang mungkin lama-lama bisa kendor kalau kita berbaring setelah makan. Nah, jadi mungkin bisa ditunda. Kalau memang butuh sekali tidur, kita bisa tunda kira-kira 1-2 jam setelah makan gitu ya. Supaya makanannya sudah lewat dari lambung, sudah masuk usus, jadi klepnya nanti nggak kendor gitu ya. Gampangnya seperti itu. Iya. Oke, kemudian ada tidur siang 20 menit atau power nap. Nah, ini ada risetnya ya, tidur siang 20 menit ini bisa membuat tubuh lebih segar gitu ya. Tapi jangan kelamaan, kalau kelamaan nanti malah jadinya mungkin sakit kepala atau kebablasan gitu. Jadi gimana caranya ya? Nah itu mungkin Bapak Ibu bisa atur-atur sendiri ya. Mungkin agak bisa rebahan sedikit sambil merem-merem gitu ya, merem-merem santai gitu. Yang penting tubuhnya istirahat. Ya.
Itu tadi adalah 5 poin ya Bapak Ibu dari Kemenkes RI terkait apa saja yang harus kita atur gitu ya. Karena kenapa? Kalau kita bisa menjaga pola hidup sehat selama puasa dengan baik, kita bisa mencegah penyakit tidak menular. Salah satunya tadi diabetes yang sudah dicek di depan tadi ya, kita cek gula darah sewaktu. Oke, kita coba lihat ada 2 penyakit tidak menular yang akan kita review sedikit aja pada kesempatan kali ini. Untuk diabetes ini adalah intinya gangguan hormon insulin ya Bapak Ibu. Si insulin ini adalah hormon yang fungsinya untuk membuat gula yang ada di dalam darah bisa masuk ke dalam sel tubuh supaya bisa dirubah menjadi energi. Nah, kalau insulinnya nggak ada, berarti gulanya mubeng-mubeng di dalam darah, yang muter-muter nggak tahu mau masuk ke selnya gimana caranya. Gitu. Akhirnya terjadilah gulanya tinggi di dalam darah, bisa menyebabkan keracunan di organ-organ lainnya seperti ginjal mungkin, atau mata, atau mungkin banyak hal yang lainnya. Jadi kita harus jaga gula darah kita supaya tetap normal dengan cara pola hidup yang sehat. Nah, ini ada sedikit nilai normal gula darah, tapi saya baru ingat di Belanda ini satuannya beda ya, katanya milimol per liter. Jadi nanti kita bisa konversi gitu ya untuk gula darah sewaktu, gula darah yang acak, tidak pakai puasa. Intinya adalah maksimal 11. Di atas 11 sudah waspada gitu ya. Oke, kemudian kalau gula darah puasa yang lebih akurat, ini normalnya adalah di bawah 8 sampai 11 itu waspada, lampu kuning. Di atas 11 berarti kemungkinan besar memang diabetes gitu ya. Nah, jadi kalau misalnya mau cek gula darah puasa, caranya Bapak Ibu jangan makan 12 jam, kemudian dicek gula darahnya. Nah, nanti bisa dilanjutkan lagi, dicek lagi 2 jam berikutnya. Nah, itu adalah beberapa rangkaian untuk pemeriksaan gula yang nanti bisa Bapak Ibu konsultasikan dengan puskesmas, house arts maksudnya ya, house arts terdekat ya di tempat Bapak Ibu sekalian. Mantri boleh ya, mantri. Ya, begitu Bapak Ibu. Oke, berikutnya adalah terkait faktor risiko ya. Boleh di klik. Ya, ini adalah faktor risiko diabetes mellitus. Siapa aja sih orang-orang yang biasanya terkena diabetes gitu ya? Yang pertama adalah kegemukan dengan berat badannya lebih. Jadi lingkar perutnya, lingkar pinggangnya agak lebar gitu ya. Kalau di jawil-jawil tuh perutnya empuk gitu ya. Ada tas pinggangnya. Ya. Iya. Tapi ternyata isinya lemak ya, bukan kartu kredit gitu ya. Jadi itu harus dibakar ya. Syukur-syukur nanti habis puasa ikat pinggangnya tadi lebih longgar, jadi lebih enak gitu ya. Oke, berikutnya adalah kurang aktivitas fisik. Itu dia Bapak Ibu, makanya tadi walaupun puasa harus tetap ada aktivitas fisik ya. Tidak harus yang berat, yang penting tetap bergerak tubuhnya. Berikutnya dislipidemia atau kolesterol. Nah, ini kolesterol ini kita bisa cek ada kolesterol yang jahat LDL, kemudian ada trigliserid, ada HDL, dan ada banyak lagi yang lainnya ya. Tapi bisa dicek juga mungkin di house arts gitu ya. Dengan kolesterol yang tinggi ini bisa menyebabkan gangguan hormon-hormon dan metabolisme tubuh. Jadi perlu kita jaga juga makanan-makanan kita, jangan sampai terlalu banyak makanan bersantan ataupun berminyak. Yang berikutnya diet tidak seimbang, tinggi gula, garam, kemudian rendah serat. Untuk itu Bapak Ibu juga perlu menjaga kadar garamnya di masakan, jangan sampai terlalu asin. Sudah mulai dikurangi gitu ya, diet rendah natrium atau rendah garam. Yang berikutnya hipertensi, ternyata hipertensi juga bisa menjadi faktor risiko diabetes. Dan yang berikutnya adalah penyakit jantung. Jadi dengan adanya jantung bisa menyebabkan diabetes, tapi juga kebalikannya diabetes juga bisa menyebabkan jantung gitu ya. Oke, berikutnya kita akan lihat hipertensi. Tadi ada beberapa Bapak Ibu juga yang dicek tekanan darahnya di depan. Rata-rata sepertinya baik ya semuanya, tapi juga ada beberapa yang agak naik sedikit. Berapa sih normalnya? Pada umumnya adalah di bawah 140/90 mm air raksa. Jadi kalau di atas itu hati-hati gitu ya. Dan ini berlaku ke semua umur ya, nilai normalnya. Cuma kalau untuk targetnya ini nanti bisa disesuaikan. Misalnya orang di atas 60 tahun tetapi kemudian ada masalah diabetes misalnya, targetnya bolehlah agak sedikit lebih longgar, 150 is okay. Tapi kalau secara umum 140/90 adalah target yang perlu kita capai untuk tekanan darah. Karena pasti harus kita jaga gitu ya tekanan darah ini. Kalau terlalu rendah bahaya, terlalu tinggi juga bahaya.
Kalau terlalu rendah tekanan darahnya ini nggak nyampe ke otak Bu Ibu, Bapak-bapak. Kan otak tinggi ya di atas ya. Jadi kalau harus ke atas kan harus ada pompanya nih, ya kan? Kayak kalau di rumah air harus ada pompanya kalau mau naik ke atas. Nah, jadi tekanan itu harus cukup untuk mencapai ke otak, tapi juga nggak terlalu tinggi. Kalau terlalu tinggi nanti darahnya bisa pembuluh darahnya terutama bisa menyebabkan pembuluhnya jadi semakin kaku, mungkin bisa ada timbunan lemak di situ, ataupun bisa menyebabkan gangguan organ-organ berikutnya, jantung misalnya. Kalau tekanan darahnya tinggi, jantungnya kerjanya jadi berat, gitu ya. Ataupun ginjalnya juga nanti bisa bermasalah. Jadi harus dijaga supaya kadarnya optimal. Mungkin ada bapak ibu di sini yang malah darahnya rendah, hipotensi. Kalau habis bangun tidur malah geliang gitu, lemas, itu ada juga gitu ya. Nah, jadi harus dijaga supaya tetap optimal ya. Oke, berikutnya adalah sedikit tentang faktor resiko hipertensi. Boleh diklik? Iya. Nah, hampir sama ternyata ya, penyakit-penyakit tidak menular itu risikonya hampir sama. Kegemukan, konsumsi garam, malas bergerak, termasuk di situ ada yang tadi disampaikan oleh Dokter Ikhwan ya, stres yang tidak dikelola dengan baik. Gitu. Jadi kalau misalnya Bapak Ibu ada tekanan batin gitu ya, bisa diceritakan baik ke keluarga ataupun ke saudara ataupun ke teman-temannya ataupun bisa ke profesional juga, baik itu house arts ataupun psikolog seperti itu ya. Ya, jadi saya rasa itu aja paparan dari saya, sangat singkat. Semoga bisa sedikit memberikan gambaran dan bisa menjadi pencetus untuk Bapak Ibu bisa berdiskusi lebih lanjut. Terima kasih banyak. Saya kembalikan ke Mas Karim. Makasih Mas Bagas, Mas dokter kita yang ganteng. Jadi itu semua tadi kan teori Bu ya. Nah, prakteknya berarti beliau harus standby biar periksa gratis ini Bu ya. Makasih Mas Dokter Ikhwan, Mas Dokter Bagas. Itu kurang lebih panjang lebar tadi soal puasa yang sehat seperti apa. Ada dua hal yang saya ingat tadi dari beliau. Yang klep dol itu lah Bu. Gimana caranya biar klepnya nggak dol, biar apa namanya tadi ada ikat pinggang yang menggelambir. Itu hati-hati dan insya Allah puasa bisa mengurangi hal-hal yang menggelambir itu. Siap. Kemudian tadi ada bahasa yang cukup menarik, mupeng-mupeng. Lucu lah. Kalau ibu-ibu nanti periksa sama beliau, insya Allah awalnya datang ke beliau karena lucu, senang jadi nggak jadi sakit. Silahkan sekarang kami persilahkan ibu-ibu yang sudah mengumpulkan banyak pertanyaan, bisa langsung terkait fikihnya seperti apa, ada Ustadz Ahmad, bisa terkait persendian, urat-urat kaku dan hal-hal yang terkait dengan apa namanya encok rematik dan kawan-kawannya ke Dokter Ikhwan, dan yang kesehatan secara umum ada Dokter Bagas. Besok nanti Om Jaka kita jadwalkan beliau seminggu sekali atau ini periksa ya selama Ramadan ya. Biar nanti nggak teori aja, itu kan cuma teori. Biar prakteknya ada. Oke ya, sepakat ya. Mantap. Silakan Bapak Ibu yang ada pertanyaan. Pak Muharram, Ibu Bu nggak mau kalah. Ada 1, 2. Oke. Kesempatan 15 menit ya karena sudah asar, jadi nanti sekalian sholat asar kita tutup. 4, oke. Bapaknya 2 dulu, Ibu ada 2. Pak Muharram silahkan. Saya dulu nih. Ya, ke ibu dulu. Oh, kita kasih khusus buat yang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin ini ditujukan untuk Dokter Ikhwan, Dokter Bagas, dan Mas Nur juga berkaitan dengan fikih ibadahnya, puasa terutama. Tadi kan cukup terlalu lama kalau berpuasa di Eropa, terutama Belanda juga, melebihi batas kemampuan manusia sebiasanya gitu. Umpamanya saya pertama kesini ini puasa sampai 19 jam. Nah itu kan normalnya kita 12 jam harus berbuka. Terus saya pikir kalau orang yang baru daripada sakit buka dengan perhitungan 12 jam tadi. Apakah memang ada rukhsah untuk hal ini berkaitan dengan keterbatasan sifat manusia? Karena dengan lamanya berpuasa mungkin perbandingan rukhsah dengan batas maksimal kekuatan manusia itu berapa jam untuk berpuasa, memasukkan diri dalam makanan. Lalu saya mohon jawaban dari Ustadz Nur Ahmad, adakah rukhsah untuk mempertimbangkan hal tersebut? Demikian,
Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Langsung aja dijawab biar satu-satu clear, biar nanti nggak ada yang lupa. Silakan Bang Rusoh dulu. Saya juga mau rusoh-rusohan. Rusak ya? Iya. Iya. Saya pikir Pak Muharram datang ketika saya juga datang di sini Pak Muharram. Kita mengalami puasa yang sama gitu. Jadi kalau saya tadi dari apa yang disampaikan Pak Dr. Bagas, saya nggak bisa itu jangan tidur setelah sahur, harus tidur soalnya itu waktu tidurnya saya nggak ada kan waktu itu malamnya nggak bisa tidur karena buka langsung makan langsung terawih langsung sahur, habis itu pulang tidur. Itu yang saya nggak bisa. Dalam hal itu yang saya ingat dalam situasi itu ada para ulama dari mufti Eropa yang memberikan rukhsah terkait itu dengan paling dekat dari negara itu yang maghribnya tidak selama itu gitu. Itu di ulama-ulama Eropa yang sebagian besar diwakili oleh ulama dari Turki memberikan jawaban itu. Tapi saya pikir untuk tahun ini kita nggak sepanjang itu, dengan sepanjang ini Pak Muharram nggak usah nyari rukhsah ya. kita masih aman kan puasanya gitu. Ustadz, rukhsah itu apa? Iya, rukhsah itu artinya keringanan dalam ibadah yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala sebagai bentuk kasih sayangnya. Misalnya adalah rukhsah ketika seseorang mengalami perjalanan atau harus melakukan perjalanan jauh sehingga ada rukhsahnya dalam sholat di jamaah, gitu ya. Ketika menempuh satu perjalanan jauh ada rukhsahnya bisa jamaah dan qashar, artinya sholat duhur digabung dengan sholat asar di waktu duhur atau di waktu asar dengan masing-masing 2 rakaat. Itu ada ketentuannya masing-masing dalam ajaran agama Islam. Karena itu kaidah usulnya adalah ketika segala sesuatu itu sangat menyulitkan maka dipermudah. Dalam hal yang dipermudah maka dibatasi. Misalnya orang mau meninggal ketika pergi ke puncak Gunung Everest, yang ada tersedia cuman makanan daging babi. Boleh nggak dia makan? Kalau dia nggak makan dia mati. Boleh. Tapi tidak boleh sampai kenyangan. Sampai dia bisa dibatasi, dirukhsah tapi dibatasi ketika ketahanan hidupnya sudah bisa diperoleh. Saya pikir ibadah kita untuk Ramadan kali ini alhamdulillah nggak sepanjang itu. 5-6 tahun yang lalu kita bisa menjalankan di luar dari aturan rukhsah. Itu artinya kita normal ketika ada ada matahari terbit dan matahari tenggelam, ya maka ikut aturan matahari tenggelam dan terbitnya. Kapan terbitnya? Jam subuh. Sekarang jam 4.58 ya. Maghrib jam berapa? 7 kurang 2 menit juga kayaknya. Nah itu, jadi itu di apa? Yang ini atau yang dipegang sesuai dengan itu Pak Muharram. Iya. Wah, kalau saya udah sedikit dawuh aja nih sama Ustaz Ahmad. Ya, kalau pertanyaan tentang batas manusia itu paling kuatnya seberapa gitu ya, ini menjadi pertanyaan yang sangat filosofis nih, karena dulu ada riwayatnya nih, penelitian Nazi gitu ya, pingin tahu manusia itu batasnya sampai seberapa sih bisa tahan di suhu dingin misalnya. Kemudian apakah kita boleh gitu ya mencoba penelitian seperti itu. Nah itu rasa-rasanya menjadi sulit gitu ya untuk kita membuktikan sampai seberapa sih batasnya gitu ya. Tapi kalau secara mudahnya kita bisa lihat masing-masing orang punya kesiapan tubuh yang berbeda-beda. Ada orang yang mungkin ketahanannya bisa lebih oke dari yang lain, ada yang bisa jauh lebih mudah lemas dari yang lain, ada yang tadi kadar gulanya mungkin lebih mudah turun, lebih mudah ngedrop daripada yang lain. Jadi ini ada pertimbangan-pertimbangan individual. Dan kalau misalnya memang
ada individu-individu yang punya penyakit-penyakit tertentu misalnya yang kemudian harus dibatasi untuk berpuasa, ini bisa dikonsultasikan dengan dokter-dokter yang menangani Bapak Ibu masing-masing, baik dari house arts-nya ataupun mungkin spesialis internis ataupun yang lain-lain seperti itu. Mungkin itu aja jawaban saya, jawaban diplomatis dan aman gitu ya, biar nggak bikin rusuh nih. Tapi mungkin Dokter Iwan ada tambahan atau pandangan yang lain. Ya, saya sedikit saja. Jadi begini, tadi mungkin Bapak Ibu sudah melihat panduan secara umum ya. Tapi kan itu secara umum Ibu, dan panduan itu kondisinya juga dengan puasa yang anggaplah di Indonesia 12 sampai 14 jam ya. Kalau nggak salah ya Dokter Bagas ya, karena dari Kemenkes kan. Tetapi Bapak Ibu punya kondisi yang sangat berbeda di sini situasinya. Nah, itu panduan umum yang mana panduan tersebut akan kembali ke individu masing-masing. Jadi begini, kita harus kembalikan niat bahwa puasa itu bentuk ibadah sebenarnya, bukan menahan lapar haus karena misalnya motivasinya pengen kurus atau motivasi macam-macam, tapi lebih ke arah ibadah. Sehingga biasanya manusia kalau memang hubungannya dengan Tuhan gitu ya, maksudnya mereka niatnya memang beribadah, mereka ini biasanya juga punya rambu-rambu dalam tanda kutip atau hal-hal yang mungkin berbeda dengan panduan. Misalnya tadi panduannya misalnya habis sahur habis subuh ya, atau misalnya habis taraweh bisa tidur dulu gitu ya misalnya. Tetapi kita juga tahu bahwa malam-malamnya Ramadan itu kan semuanya berpahala ya Ustaz ya. Jadi banyak yang kemudian bergadang gitu, dan itu tidak ada masalah. Jadi saya hanya mau mengatakan bahwa kita beribadah, kemudian manusia ini adaptif sebenarnya. Tubuh kita ini adaptif, sehingga kalau Bapak Ibu punya tahu kondisinya masing-masing, tahu batasannya, kemudian mau beribadah dengan optimal, saya kira manusia itu adaptif, bisa beradaptasi mungkin 1-2 hari berasa berat, macam-macam di sini, tapi kemudian hari-hari selanjutnya itu mungkin bisa dilakukan. Sehingga tadi dikatakan coba dulu, kalau misalnya nggak kuat, ya tadi ada rukhsah, tapi mungkin dicoba lagi. Tapi kalau ternyata kemudian bisa, saya bisa full puasanya, ya sudah, ternyata dilakukan karena tubuh kita itu tadi bisa beradaptasi. Jadi kalaupun kemudian misalnya kalau Bapak Ibu pernah umroh ya, ketika Ramadan ya, itu saya pernah lihat jam 12 atau jam 1 pagi itu ada anak-anak masih main bola, nungguin, ada yang main bola gitu, main sepak bola gitu. Saya lewat itu ada yang mungkin ya namanya di Mekah ya, maksudnya ada yang melakukan ibadah umroh macam-macam, tapi mereka pun karena kondisinya itu bisa di sana, mungkin siangnya itu tidak, mungkin bekerjanya sedikit, sehingga tengah malamnya nggak tidur gitu. Jadi tengah malamnya benar-benar nggak tidur, mungkin mereka istirahat ketika ya siang hari. Nah, maksud saya adalah saya ingin mengembalikan ke kondisi masing-masing. Apakah mungkin gitu, misalnya oke, saya nggak apa-apa bisa begadang kok karena ternyata masuk kerja saya agak siang misalnya gitu, ya sudah dilakukan saja. Tapi kalau misalnya wah saya harus pagi nih, kan kerja di sini harus pagi jam 7 udah harus on time sampai mungkin jam berapa, ya sudah, berarti waktu istirahatnya harus disesuaikan dengan waktu kerja jenengan semua gitu. Jadi akan akhirnya seperti kata Ustadz Ahmad sama Dr. Bagas, lihat kondisi Anda masing-masing, kemudian juga sesuaikan dengan waktu Anda. Jadi beberapa panduan tadi secara umum mungkin akan tidak sama dengan kondisi masing-masing, apalagi kalau Anda semua itu punya masalah kesehatan. Nah, itu harus dikonsultasikan dengan yang lebih ahli, kemudian dari situ kita akan tahu batasannya sampai mana boleh puasa tidak, misalnya punya masalah tukak lambung yang sangat kronis dan misalnya boleh digantikan dengan hal yang lain, atau misalnya ada masalah-masalah lain yang tadi kaitannya dengan keringan. Itu dari saya. Terima kasih. Makasih Dok, jelas ya Pak Muharram ya, jadi nggak ada alasan untuk rusuhan lagi. Buktinya sekarang hari ini masih sehat, berarti dulu lebih panjang pun bisa kuat. Buktinya sekarang sehat, walafiat, senyum-senyum nggak? Belum masih kurus lagi. Kita lanjut, ibu-ibu kita belakangin dulu biar kesempatan tanya lebih banyak. Silakan dari Bapak dulu. Pengalaman 2 kali pengalaman berpuasa yang terpanjang di Netherlands. Sebab ke Netherlands 30 tahun sekali datang. Saya sudah 2 kali. Jadi kalau orang itu pernah seperti Pak Muharram tadi bilang seperti itu
gayanya memang gaya seperti itu. Tapi satu yang nggak pernah diprotes di saat kita itu apa namanya puasa di Desember umpama ya, nggak pernah protes mereka. Jam 7:30 masih boleh makan. Jam 4:30 sudah boleh makan. Nggak pernah protes. Itu manusiawi itu. Tapi yang jelas itu semuanya itu harus diniati. Kalau diniatin berpanjang sekali di saat puasa, kalau siang nggak kuat, ya makan. Kok protes? Makan boleh kok. Loh, itu asal membayar. Itu aja repot. Bayar aja di saat bulan-bulan yang itu. Kalau dokter tadi yang bilang itu teori Indonesia. Tapi bersyukur kita itu mendapatkan sesuatu yang kenikmatan dunia ini yang diberikan sama orang Indonesia. Itu harus kita nikmati. Kita bersyukur, jangan ngomel terus. Nggak boleh. Itu yang itu. Ya di situ. Jadi kira-kira seperti itu pandangannya. Kalau kita di sini setelah makan nggak boleh tidur. Itu. Makannya jam 3 malam. Pagi-pagi jam 7 harus kerja. Ya tidur dulu. Terus nanti siangnya itu datang jam 4 umpama. Kita sholat asar zuhur, kita tidur. Kita tidur dulu sampai maghrib nanti. Tapi makannya jangan banyak-banyak. Makan disimpan sampai sahur, makan banyak. Apa? Itu, situ rahasianya. Terima kasih. Siapa? Makasih memberi jawabannya lebih lengkap. Ini waktu asar sudah masuk. Tidur dulu. Mau kita lanjutkan maksimal 15 menit atau lanjutkan setelah sholat asar? Lanjutin aja daripada kepotong. Lanjutin dulu. Ya. Lanjut dulu. Oh, ibu-ibu, maksimal 10 menit kita lanjutin aja. Biar habis itu kalau mau konsultasi lebih informal saja. Oke? Tadi ada dari Pak Hafiz. Terus nanti langsung saya lempar ke dua ibu aja dulu. Jadi dikumpulkan pertanyaannya. Silakan Pak Hafiz. Misal tadi diabetes ya, orang di gejala diabetes yang suka kalau kan ke toilet ya, untuk buat sini ya. Lantas itu juga ada efek sampingannya apa enggak? Kalau kebanyakan rata-rata terutama orang Belanda juga pembengkakan di kaki. Dan itu apa katanya? Menurut penelitian katanya itu apa? Daya pompanya kurang kuat sehingga dikasih apa kayak vitamin hidrokosiade itu bisa untuk buangkan cairannya itu. Dan itu kalau sering ke toilet karena minum vitamin pil itu sehingga pengaruhnya ke fisik kamu bisa ke fisik itu gimana? Siapa? Kita tampung pertanyaannya langsung biar kita bisa segera ngejar asar. Dua ibu yang nanya, ibu siapa tadi? Sambil perkenalan dulu ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebenarnya pertanyaan saya untuk Ibu Maisyarah. Beliau bertanya untuk Pak Ustadz. Kalau tadi diterangkan hal-hal yang mengharamkan, membatalkan puasa. Beliau punya mahsul, jadi kadang-kadang terasa gimana ya? Keluar itu tiba-tiba keluar air minum atau apa itu membatalkan puasa atau tidak? Itu pertanyaan dari Mas. Terima kasih. Ya, itu ada lagi, tadi ada satu lagi Ibu. Oke Bu, silakan langsung Bu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya juga pasien diabetes, udah 27 tahun. Tapi ya saya insulin, jadi kalau Ramadan saya puter gimana itu cara insulinnya? Maksudnya malam itunya.
insulinnya malam, kalau siang enggak. Baik Bu. Ibu biasanya ibu biasanya pakai insulinnya yang mana? Ya. Snellbergen atau Lambergen? Ibu pakai insulinnya yang insulin yang mana? Ya, enggak tahu, enggak Snellbergen kok. Di Lambergen, di Lantus. Lantus pakainya. Yang pakai Kres dulu. Obatnya Risodef namanya. Oke, Risodef. Siap, nanti bisa dijelaskan oleh dokter. Yang penting semoga sakitnya jadi pindah gitu aja Bu. Oke, sampai satu terakhir. Pertanyaan singkat dari ibu-ibu. Bapak-bapak udah 3 satu soalnya. Kalau nggak ada langsung kita berikan ke beliau sekaligus menutup nanti doa dan kita sholat berjamaah. Keluar cairan. Iya. Kalau bahasa Mas Bagasnya gelegean. Itu tidak membatalkan puasa ya Ibu ya. Itu bagian dari apa yang membatalkan puasa menyengaja untuk muntah. Kalau bagian dari penyakit, kemudian gelegean keluar sedikit. Ada ya, saking banyaknya makan itu. Kayak kendor. Ya, itu bukan membatalkan puasa. Itu nggak membatalkan puasa. Menyengaja untuk memuntahkan makanan dari dalam. Kalau waktu terjadi waktu sholat bagaimana? Apa sholatnya juga batal? Sholatnya ditunda. Gimana maksudnya? Kejadian gelegean? Sholat. Iya. Keluar cairan kadang terjadi juga dari misalnya itu waktu mengerjakan sholat kan dari sujud ya mulai berdiri atau sebaliknya itu keluar cairannya kuning, rasa pahit asam gitu. Ya kalau untuk penjelasan dokternya yang tahu soal itu apakah asam lambung itu datang karena penyakit kan ya? Karena situasi penyakit itu bukan sesuatu yang membatalkan puasa jelas. Kalau untuk pas sholatnya, kalau bisa ibu memegang tisu atau apa untuk bisa menahan itu atau bisa mengeluarkan sedikit di situ nggak apa-apa, di situ dan lanjutkan. Tapi kalau banyak banget dan membutuhkan ibu harus ke belakang atau biar misalnya bukan jadi tempatnya jadi kotor ya, justru karena mudah-mudahan banyak gitu. Iya, itu termasuk bagian yang dimaafkan. Kayak kita darah misalnya, ada darah nyamuk. Kalau kita sedikit di tisu aja atau mimisan langsung ditahan gitu. Tapi kalau banyak sampai berdarah banget, ya diberesin dulu aja, sholat lagi gitu. Sholat nggak boleh bawa ember ya Ustaz ya? Gitu Ibu. Jadi pada dasarnya agama ini mudah dan memberikan kemudahan dan memberikan jalan solusi untuk setiap situasi manusia yang menjalankannya. Yang kedua soal udah deh itu aja kan. Semoga sehat ya Bu Masyarah ya. Amin, sama dilanjutkan obat. Biasanya dapat lansoprazol gitu ya. Lanjutkan. Ya itu tadi salah satu yang menyebabkan kenapa panduannya adalah setelah makan tidak boleh langsung tidur adalah bukan berarti tidak boleh tidur supaya nggak boleh istirahat gitu ya, tapi tadi untuk mencegah supaya ada namanya sphincter di lambung yang harus kita jaga supaya kondisinya baik, jadi asam lambungnya tidak keluar ke kerongkongan seperti itu. Ya, kembali ke pertanyaan tadi terkait semacam obat ya, hidroklorotiazid untuk membuang pembengkakan cairan di kaki. Nah, ini perlu dibedakan pipis karena minum obat diuretik dengan pipis yang ada di gejala DM karena berbeda. Kalau pada gejala DM itu pipisnya atau sering pipisnya adalah bagian dari penyakit DM-nya. Tapi kalau misalnya tadi minum obat hidroklorotiazid kemudian pipisnya jadi banyak, ini adalah efek dari obatnya. Jadi ini dua hal yang berbeda. Kalau misalnya dokter meresepkan obat tersebut berarti memang diperlukan fungsi diuretiknya untuk membuang cairan yang berlebih di kaki bapak misalnya. Ataupun mungkin ya diuretik ini juga bisa dipakai untuk fungsi-fungsi yang lain. Ada penyakit-penyakit lain, misalnya penyakit jantung dengan sesak nafas, cairannya tumpahnya bukan di kaki tapi di paru. Nah, jadi harus dibuang cairan yang ada di situ yang berlebih dengan obat diuretik. Jadi kembali ke indikasi dari masing-masing obatnya. Kalau misalnya memang ada pertanyaan nanti bisa ditanyakan ke dokter yang meresepkan. Mungkin seperti itu. Kemudian
kemudian yang berikutnya adalah terkait injeksi insulin ya. Bagaimana waktu injeksinya gitu ya Bu yang ditanyakan atau seperti apa? Ya, jadi betul tadi perlu dikonfirmasi atau diklarifikasi dulu insulin yang digunakan jenisnya apa. Jadi secara umum kan ada 2 jenis insulin ya Bapak Ibu. Yang pertama adalah insulin long acting. Jadi ini insulinnya dipakai 1 kali sehari, biasanya pada saat sebelum tidur. Nah, kalau saat sebelum tidur berarti tidak ada masalah dengan puasa ya, karena tidak ada gangguan. Nah, yang berikutnya adalah insulin short acting yang biasanya mengikuti pola makan atau jadwal makan. Nah, kalau yang insulin yang terkait dengan pola makan ini biasanya berarti disesuaikan dengan jadwal makannya, yaitu pada saat sahur dan berbuka seperti itu. Nah, untuk dosis insulinnya seberapa biasanya dilihat lagi kadar gulanya ibu. Jadi kadar gulanya ibu dalam 3 bulan terakhir berapa gitu ya. Kemudian nanti biasanya dosisnya akan diatur oleh house arts-nya, disesuaikan dengan kondisi tubuh ibu supaya tidak sampai bikin lemas, hipoglikemia, tapi juga tidak yang membuat gulanya naik terlalu berlebihan. Mungkin dari saya itu, dari Iwan. Demikian. Ada tambahan lagi? Ya, tadi soal suntik insulin di siang hari di bulan suci Ramadan tidak membatalkan puasa itu. Suntik insulin, vaksin yang tadi memasukkan sesuatu adalah di lubang yang terbuka, kayak misalnya minuman, makan, kemudian kayak tadi dubur, kalau infus cairan juga tidak membatalkan puasa di keputusan terakhir terkait dengan pembahasan fikih fikih Ramadan itu. Yang tadi kan membatalkan jelas makan, minum, kemudian masukkan di kubur di luarnya ya, di luarnya itu iya, sebenarnya netes matanya tidak batal ya, tapi kalau ketelannya itu biasanya kan bisa diludahkan kan Ibu untuk itu ketika dia atau nunggu sampai malam dulu aja di plester. Iya, sebenarnya bukan masuk kan dia. Kan masuk tapi sensasi tapi kan tidak menelan kan, itu kayak orang yang netes sesuatu lihat di lidah ada yang nempel, sebenarnya dia nggak menelan itu kan kayak indera yang mau mengirimkan informasi ke otak kan. Bukan proses makan minum. Iya, bukan proses makan minum sebenarnya, enggak ya, nggak membatalkan puasa. Ya, itu sudah Mbak Karin. Intinya semoga matanya sehat, bukan obat tetes mata yang datang tapi tetes rezeki. Monggo silahkan, saya pikir sudah cukup banyak, kita akhiri dengan berdoa. Kami persilahkan Ustadz Nur Ahmad untuk menutup dengan doa. Sekaligus nanti kita sholat berjamaah dan setelah itu kita ramah tamah, mungkin ada makan dari konsumsi. Sekaligus yang masih agak penasaran silakan langsung tanya ke beliau berdua. Silakan Pak. Bismillahirrahmanirrahim. Marilah kita membaca doa dan memohon kepada Allah Subhanahu wa taala semoga puasa kita ke depan puasa yang penuh makna. Puasa yang diikuti dengan naik secara spiritual kita, bukan diikuti dengan penurun spiritual setelah puasa. Semoga puasa kita menjadikan kita orang yang utuh jiwa dan raga, utuh jasmani dan ruhani, menjadikan diri kita orang yang muslim yang sesungguh-sungguhnya. Ala hadhihi maqsud Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala sayyidil mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Allahumma ya Allah, inna nas'aluka mujibati rahmatika wa azaima maghfiratika wal ghanimata min kulli birrin wal fawza bil jannah ya rabbal alamin ya arhamar rahimin amitna ala dinil islam wa ya arhamar rahimin amitna ala dinil islam
wa ya arhamar rahimin amitna ala dinil Islam wa yassir lana kulla umurina fis siyam syahri Ramadan wa taqabbal minna siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa taqmim taqsirana ya rabbal alamin. Sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin. Usai sudah segala rangkaian Festival Ramadan PPM Al-Ikhlas tahun ini, kami haturkan terima kasih yang sebanyak-banyak pada seluruh panitia, pengurus, kemudian sesi konsumsi, semua yang terlibat dalam acara dari awal sampai akhir. Semoga diberikan pahala berlimpah. Semoga kita mendapatkan kekuatan, keberkahan, keselamatan, kesehatan, dan kebahagiaan untuk menjalankan ibadah puasa tahun ini. Kita tutup bersama dengan doa kafaratul majlis bersama. Subhanakallahumma asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.